Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Sa'ban, kita berkumpul di dalam sebuah majelis yang penuh dengan barokah. Sebuah majelis yang mudah-mudahan menjadi sarana agar kita senantiasa terjaga di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita usahakan untuk selalu istiqomah dalam amal-amal kita, walaupun amal tersebut misalkan sebuah amal yang kecil dan sederhana. Namun ketika kita istiqomah, maka selain pahala dari amal tersebut, kita mendapatkan pahala dari istiqomahnya. Dan orang-orang yang istiqomah, Allah berjanji ketika dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemakmuran dalam hidupnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Jin ayat yang ke-16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka itu istiqomah di atas tariqah, yang dimaksud adalah di atas Islam, di atas hidayah, di atas kebenaran, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan berikan kepada mereka air minum yang melimpah. Air minum atau air adalah lambang kemakmuran. Yang dimaksud dengan firman Allah akan diberi minum yang melimpah, artinya akan diberi limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang mau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ketaatan kepadanya saat dia meninggal dunia, didatangi oleh malaikat-malaikat Allah secara khusus yang menghibur dirinya, menenangkan hatinya, sehingga saat-saat yang sangat kritis, yaitu ketika ruh kita akan dipisahkan dengan jasad ini, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Fussilat surat 41 di ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, orang-orang yang telah muslim, orang-orang yang telah Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah di atas keislaman, di atas ketaatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun menghampiri orang yang sedang sakratul maut. Lalu malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut, jangan kamu takut dengan alam akhirat yang akan kamu lewati.
Jangan pernah khawatir kamu dengan masa depanmu, dan juga jangan bersedih dengan dunia yang akan kamu tinggalkan. Jangan bersedih dengan harta yang kamu tinggalkan, pasangan-pasangan hidup, istri atau suami yang akan ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan. Jangan bersedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu, karena itu semua jauh-jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hadir di majelis ilmu ini, ketika kita bisa istiqomah, maka selain mendapat pahala thalabul ilm, maka kita juga dapat pahala istiqomah, dan itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita usahakan, selama tidak ada uzur, tidak ada halangan dalam sebuah amal, kita usahakan untuk istiqomah. Dan salah satu keutamaan orang yang istiqomah dalam beramal adalah ketika suatu saat ada halangan tidak bisa melakukannya, namun karena dia sudah biasa melakukannya, maka Allah akan tetap catat pahala baginya walaupun dia tidak melakukannya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari peristiwa perang Tabuk bersama para sahabat, lalu ada beberapa sahabat yang mengatakan, ada saudara-saudara kita yang tertinggal di Madinah, tidak bisa ikut. Mereka ada yang sedang sakit, mereka ada yang cacat, mereka ada yang miskin, tidak punya kemampuan berangkat. Padahal dulu biasanya kalau kita berangkat itu melewati lembah bersama, menyeberangi sungai bersama, melewati gurun pasir bersama. Tapi pada hari ini mereka tidak bisa ikut karena ada halangan. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya pahala kalian dan pahala mereka dalam hal ini adalah sama. Kalau orang itu terbiasa melakukannya, maka suatu saat ada halangan, Allah catat sebagai amal yang biasa dia lakukan. Kalau kita biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, lalu suatu saat tidak sempat melakukannya, Allah akan tetap catat. Kalau kita biasa istiqomah hadir di Masjid Al-Hidayah, khususnya hari Jumat pagi setelah subuh, untuk mengikuti kajian misalkan, dan suatu saat berhalangan hadir, maka Allah tetap catat itu sebagai amal soleh berupa hadir di majelis ilmu, dengan syarat kita biasa melakukannya. Bukan kita hadir kadang tidak, ini berarti tidak istiqomah. Maka yang istiqomah terus, suatu saat ada halangan, Allah tetap catat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bagian ketiga dari pembahasan tentang fikih puasa atau fikih Ramadan, yang kita kaji dan kita nukil, kita kutip dari kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Poin berikutnya adalah wujubu siyami Ramadhana bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan itu dengan melihat hilal, yaitu bulan sabit tanggal 1 di tahun Qamariyah, tahun Islam. Ketika masuk tanggal 1 ada bulan sabit yang tipis sekali, dan itu ada di ufuk barat. Muncul sebentar, kemudian tenggelam kembali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikumus syahra fa'iddu thalathin. Beliau bersabda, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, itu bulan sabit, dan berbukalah kalian, artinya Idul Fitri, berhenti selesai puasa Ramadan kalau kalian melihat hilal di bulan Syawal. Kalau hilal tersebut terhalang oleh mendung, oleh awan yang tebal, oleh kabut dan lain-lainnya, maka caranya adalah sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari atau bulan Ramadannya 30 hari.
Jadi sebenarnya tanggalan dalam tahun Islam itu adalah 29 dan 30 hari dalam setiap bulannya. Kadang 29, kadang 30 hari. Maka kalau sudah masuk hari ke-29, maka dilihat ke ufuk barat sebelum matahari tenggelam. Kalau muncul hilal, yaitu bulan sabit di awal bulan, maka berarti besok sudah masuk, atau saat itu maghrib sudah masuk tanggal 1. Tapi kalau terhalang sesuatu, maka kalau hari itu adalah hari tanggal 29, sempurnakan sampai 30 hari. Itu caranya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, bima yathbutus syahrob, dengan apa tetapnya bulan Ramadan, artinya masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan bagaimana caranya, atau dengan kata lain bagaimana cara menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Ya, au ikmali iddati sya'bana 30 yauman. Ketetapan masuknya tanggal 1 Ramadan itu dengan melihat hilal, yaitu bulan sabit. Walaupun yang melihat itu hanya 1 orang dari orang yang mengaku muslim, yang adil, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar, beliau berkata, taro annas al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu wa shoma wa amaron nasa bisiyami fa illam yural hilam li ghammin aw nahwihi atimu iddata sya'bana 30 yauman. Jadi saat itu kata Abdullah bin Umar, orang-orang sedang mencari atau melihat hilal. Maksudnya itu sedang melakukan aktivitas untuk melihat hilal. Dan ini adalah beberapa orang atau banyak orang sedang mencari hilal atau berkumpul di titik-titik yang mana biasanya terlihat hilal. Dan mereka tidak menemukannya, maka akulah yang melihatnya, hanya sendirian. Abdullah bin Umar melihatnya, putra dari Umar ibn Khattab, yaitu Ibnu Umar melihatnya. Maka saya kabarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya melihat bulan sabit. Maka Rasulullah SAW berpuasa besoknya dan memerintahkan manusia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menetapkan 1 Ramadan sebenarnya kalau ada 1 orang yang melihat hilal maka itu sudah sah dan dia seorang muslim. Adapun kalau untuk menetapkan 1 Syawal, dalam hadis saya singkat saja, minimal 2 orang saksi yang melihatnya dan dua-duanya adalah muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dengan metode hisab? Ini merupakan salah satu pendapat yang mana pendapat ini juga mengambil dalil yang sama dengan hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau melihatnya dan beridul fitrilah kalian kalau kalian melihatnya. Maka ditakwilkan kata melihat di sini adalah dengan metode hisab, dihitung. Sehingga sebagian dari saudara kita kaum muslimin ada yang tetap menggunakan metode hilal, ada yang menggunakan metode hisab. Namun dengan metode hisab maka penghalang seperti mendung, kabut dan lainnya tidak berlaku. Artinya tidak akan pernah berlaku selama-lamanya menetapkan Sya'ban 30 atau Ramadan 30, karena itu dilakukan kalau tidak terlihat. Karena dengan hisab tidak akan memperhitungkan apakah mendung, apakah kabut atau ada penghalang lainnya, dihitung. Maka ini adalah pendapat dari 2 kubu yang berbeda. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya negeri kita Indonesia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditetapkannya 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh pemerintah yang menggabungkan 2 metode tersebut. Dikumpulkan para ahli di bidang ru'yah dan hisab untuk menetapkan 1 Ramadan dan menetapkan 1 Syawal. Sehingga idealnya sebenarnya
harusnya lebih baiknya adalah kaum muslimin bersatu dalam memulai Ramadan dan bersatu ketika Idul Fitri. Ini lebih membahagiakan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu adalah hari di mana ketika manusia, kaum muslimin berpuasa bareng-bareng. Dan begitu pula Idul Fitri. Artinya dianjurkan, disarankan dan lebih membahagiakan, lebih mempersatukan kalau satu Ramadan itu bisa bareng dan Idul Fitri juga bisa bareng. Maka di sini masing-masing orang harus punya sikap legowo, kalau bisa diusahakan puasanya bareng, Idul Fitrinya juga bareng ya. Karena kalau kita Idul Fitri terutama yang terlihat ya, kalau puasa tidak terasa. Ada yang sudah duluan puasa, ada yang baru besok puasa, tidak seberapa terasa. Tapi begitu Idul Fitri atau Idul Adha, tidak bareng, ini terasa sekali ya. Hari ini ada yang sudah sholat Id, tapi hari ini juga ada yang sedang puasa ya. Kalau Idul Adha hari ini sudah ada yang menyembelih binatang kurban, sementara masih ada yang berpuasa Arafah ya. Maka mudah-mudahan kedepannya ada kemajuan dan perbaikan, kaum muslimin bisa sepakat dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal sehingga lebih guyub, lebih rukun dan lebih sedap dipandang mata. Mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaman yajib, siapa yang wajib berpuasa itu? Ajma'al ulama ala annahu yajibus shaumu 'alal muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haid wan nifas. Para ulama ijma, sepakat. Puasa Ramadan itu wajib bagi siapa? Yang pertama muslim. Dia harus orang Islam. Orang non-muslim tidak wajib puasa. Kalau ingin berpuasa masuk Islam dulu. Kemudian al-aqil, yang kedua harus orang yang berakal sehat. Kalau dia muslim tapi akalnya tidak sehat, maka tidak wajib baginya puasa. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu ala thalathatin. Rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat pena untuk 3 kelompok manusia. Diangkat pena maksudnya kalau dia berbuat baik tidak dicatat pahala, kalau dia berbuat jelek tidak dicatat dosa. Artinya bebas, orang ini tidak mendapat pahala dan tidak mendapatkan dosa, tidak terikat dengan syariat. Siapa 3 orang itu? Anil majnuni hatta yafiqo. Orang yang gila, maka kalau dia beribadah tidak dapat pahala, kalau dia melakukan dosa tidak dicatat dosa. Bebas, orang gila itu tidak mendapat pahala dan tidak dapat dosa sampai dia sehat jiwanya ya. Tapi jangan pernah berpikir enak ya, gak ngelakoni apa-apa bebas ya, na'udzubillah ya. Kita bersyukur kepada Allah menjadi orang-orang yang diberi akal yang sehat. Jangan berpikir jadi wong sehat akaleku abot banyak tugas ya. Tentu kita akan memilih orang yang berakal sehat daripada jadi orang gila, nauzubillah ya. Orang gila memang bebas. Di sini diangkat pena baginya, tidak dicatat pahala kalau dia beribadah dan tidak dicatat dosa kalau dia melakukan maksiat dan dosa. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqadha. Orang yang tidur, selama dia tidur dia kehilangan akalnya, kehilangan kesadarannya, maka dia tidak berdosa dan tidak berpahala kalau dia melakukan sesuatu. Ya umumnya orang tidur sedikit sekali aktivitasnya ya, paling ya ngorok, ya kemudian molak-walik badannya, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang ngelindur. Ada orang ngelindur itu cuma ngomong saja, ya. Yang dengar suaminya di sampingnya kayak ngelindur, ngomong sembarang kali. Tapi ada juga yang dengan perbuatan. Ya. Maka seandainya ada seorang istri ngelindur nun sewu, misalkan memukul wajah suaminya dikaplok ya waktu tidur, ya itu bukan bentuk kedurhakaan, ya, karena sedang tidur. Tapi jangan pura-pura tidur, ya. Mangkel mbek bojone kapan wayaya pingin ya balas dendam, akhirnya pura-pura tidur terus ngelindur terus suaminya dipukuli. Nah itu
tentu tetap berdosa. Ini benar-benar orang tidur tidak sadar, mungkin bermimpi sedang mukul orang, tapi yang dipukul suaminya. Ya. Maka ini diangkat pena, tidak berdosa dia melakukannya dan juga tidak dapat pahala. Yang ketiga, wa anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Maka orang atau anak yang belum balik, baik laki-laki perempuan, tidak dicatat pahala baginya kalau beribadah dan tidak dicatat dosa kalau dia berbuat salah. Maka yang wajib berpuasa adalah muslim, berakal sehat, kemudian al-balig, ya harus balik. 1, 2, 3, muslim, berakal sehat dan sudah balik. Nah, kalaupun dia muslim, berakal sehat, sudah balik, tapi kalau sakit maka tidak wajib puasa, karena disyaratkan yang wajib berpuasa adalah as-sahih, yaitu yang sehat. Kemudian muslim, berakal sehat, sudah balik dan juga sehat badannya, tapi dia sedang safar, bepergian, maka tidak wajib puasa. Sehingga yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim, selain muslim, berakal sehat, kemudian sudah balik, kemudian tidak sakit dan tidak safar, sedang ada di kampung halamannya. Dan berikutnya adalah wajib bagi wanita, yaitu ketika dia suci, sehingga ketika haid dan nifas maka mereka tidak wajib berpuasa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syaratnya orang menjadi wajib berpuasa. Muslim, balik, berakal sehat, kemudian badannya sehat, tidak sakit, mukim, tidak safar, kemudian kalau wanita tidak sedang haid maupun nifas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ayyuhuma afdal, al-fitru awis saum, lebih utama mana, berbuka tidak puasa atau puasa? Bagi siapa? Bagi yang sakit dan bepergian. Bagi yang sakit dan bepergian, lebih utama mana? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Pilih yang mana, Pak? Kalau sedang sakit, mending puasa atau membatalkan puasanya. Begitu pula sedang bepergian. Apakah lebih baik dia puasa atau dia tidak berpuasa? Mana yang dipilih? Mana yang lebih utama? Yang mana, Bu? Tidak berpuasa. Ya, baik, kita bahas dulu ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna naghzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Ya, perang ini Rasulullah dan para sahabat melakukan safar, bepergian. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Faminnas shaimu wa minnal muftir. Dan sebagian kami berpuasa, sebagiannya lagi tidak. Pilih yang mana, Pak? Para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak, dan itu disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fala yajidus shaimu 'alal muftir walal muftir 'alal shaim yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa abtiru fa inna dzalika hasan. Jadi para sahabat waktu itu sebagian berpuasa, sebagian membatalkan atau tidak berpuasa. Ya. Maka mereka mengatakan, di antara kami yang kuat berpuasa saat itu, maka kami berpuasa, dan itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Nah, dan sebagian kami tidak kuat, maka tidak puasa itu lebih baik. Ya, berarti apa, Bu? Kalau masih kuat, memungkinkan, tidak membahayakan diri, maka puasa lebih utama bagi orang yang sakit maupun orang yang bepergian. Kalau memang dia kuat, tidak memaksakan diri, ya, masih sangat kuat, tidak membahayakan dirinya, maka puasa lebih utama. Tetapi kalau dia berpuasa membahayakan dirinya dengan sakitnya, dengan bepergiannya, maka tidak berpuasa justru lebih baik. Kalau dia memaksakan diri berpuasa, pokoknya kudu poso, eman daripada nyaur, tapi dia paksakan akhirnya membahayakan dirinya, maka itu justru lebih jelek. Lebih baik berpuasa, tidak berpuasa.
Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita yang bisa mengukur diri ketika sakit dan bepergian, kira-kira sakit ini masih kuat berpuasa atau tidak? Ya. Wah ini apa sakitnya batuk, ya, watuk tok. Wes gak poso lumayan, wong jenenge loro ya. Ono maneh iki loro apa? Panuwen gak poso ya, gak mungkin ya. Masuk panuwen saja gak puasa ya. Ya diukur ya. Kalau ini perkiraan A kuat tidak masalah sampai berbuka nanti nggak ada yang membahayakan diri saya, maka berpuasa itu lebih baik daripada tidak. Walaupun dapat keringanan sebenarnya tidak puasa tidak masalah, tapi ini lebih baik. Jadi bukan berarti tidak boleh ya Bu membatalkan puasa sedang sakit, tapi lebih baik puasa. Kalau memang perkiraannya kuat, ya. Safar, bepergian, ya. Nyaman-nyaman saja. Tidak sampai kehausan, tidak sampai dehidrasi, tidak sampai semaput misalkan, maka puasa lebih baik. Tapi kalau perkiraan kalau ini saya paksakan puasa, ini pasti bahaya bagi tubuh saya dengan sakit ini, maka justru kalau puasa itu diharamkan, nggak boleh, harus dibatalkan dan itu lebih baik karena membahayakan diri, hukumnya tidak boleh. Jadi kesimpulannya adalah bisa puasa, bisa berbuka bagi yang sakit maupun bepergian, mana yang lebih kuat atau lebih baik. Kalau sakitnya dan safarnya tidak membahayakan dirinya, kalau puasa maka puasalah. Kalau membahayakan dirinya dengan puasa, menimbulkan mudarat, maka berbukalah. Demikian. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana dengan para manula, itu orang-orang yang sudah berusia lanjut, sudah tidak berpuasa lagi, dan juga orang-orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh kembali. Maka Islam memberikan keringanan yaitu dengan membayar fidyah dan tidak ada qada baginya. Bagaimana qada ya? Sekarang usianya sudah 82. Ya, udah tua, tidak kuat puasa, wis tak kodo tahun ngarep tambah 83 ya, tambah tua ya, tidak mungkin. Ya, maka laki-laki maupun wanita yang sudah berusia lanjut dan tidak kuat puasa, atau orang yang sakit parah kemudian tidak ada harapan sembuh, divonis ini nggak akan sembuh sampai meninggal, maka dia tidak wajib berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak kuat berpuasa maka dia tidak usah berpuasa, tidak mengqadanya tapi membayar fidyah. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kemudian bagaimana dengan al-habla wal murdi, wanita hamil dan menyusui, apakah mengqadha atau membayar fidyah? Milih mana ibu-ibu? Ada dua pendapat memang, tetapi pendapat yang lebih roji insyaallah yang lebih kuat sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas, wanita hamil maupun menyusui itu tidak mengqadha puasa tapi bayar fidyah. Pendapat yang lain tetap qadha bukan fidyah, seperti orang sakit. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah dengan membayar fidyah dan tidak usah qadha. Siapa? Wanita yang sedang hamil dan menyusui. Ya. Apakah dia khawatir dengan dirinya atau khawatir dengan anaknya? Ada orang ya, seorang wanita, "Wah, saya sehat puasa tidak masalah. Tapi bagaimana dengan anak saya ya? Nanti kalau maaf kualitas ASI-nya kurang bagus karena kurang nutrisi, karena selama puasa misalkan nahan kurang bagus, saya khawatir dengan kesehatan anak saya. Kalau dengan saya tidak masalah." Maka ini sama-sama ya, kemungkinannya adalah khawatir dengan dirinya atau khawatir dengan putranya, apalagi khawatir dua-duanya. Maka pendapat yang lebih kuat adalah dengan membayar fidyah. Sekarang kalau di qadha, misalkan sekarang sedang mengandung. Nah, kan mengandung tidak ada sampai 3 tahun ya Bu. Ya, cuman 9 bulan 10 hari. Artinya apa? Ketika sekarang puasa dan sedang mengandung, maka setelah itu melahirkan, berikutnya adalah menyusui. Biasanya begitu. Dan itu berlangsung umumnya 2 tahun.
Terus kodoknya kapan? Ya, mengandung, habis itu menyusui 2 tahun. Ya. Maka ibu-ibulah yang bisa merasakan betapa beratnya mengandung dan betapa beratnya menyusui. Jadi menyusui itu tidak hanya sekedar nyusui selesai, tapi biasanya lemes ya Bu ya. Ya, butuh nutrisi banyak. Maka ini tidak diwajibkan berpuasa dan membayar fidyah. Bagaimana caranya membayar fidyah? Secara asal yang paling gampang adalah sebagaimana zahir ayatnya, ta'amu miskin, fidyatun ta'amu miskin. Setiap hari yang ditinggalkan untuk tidak berpuasa, maka satu orang miskin diberi makan, satu kali makan. Jadi fidyah itu ukurannya adalah memberi makan satu orang miskin satu porsi untuk satu hari. Kalau mau melebihkan silakan. Allah nyatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melebihkan dari itu maka itu lebih baik. Ya perkirakan saja kalau kita makan satu piring standar kita, yaitulah untuk membayar fidyah. Kalau lebih mudah lagi adalah di kolektif misalkan, terutama setelah selesai puasa. Tidak harus di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak masalah. Undang 30 orang miskin atau ya dibagikan kepada 30 orang miskin, 30 bungkus. Joinan sama Abah Pri. Pri biasanya ngambil nasi bungkus di mana? Saya mau fidyah untuk 30 hari, ya untuk 30 orang. Bisa diniatkan untuk bayar fidyah. Nanti sekalian biasanya Abah Pri bagi-bagi untuk fakir miskin. Nah ini bisa, tidak harus diundang, dibagikan juga bisa. Intinya adalah satu hari meninggalkan puasa karena tua, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena menyusui, karena hamil, itu membayar fidyah dengan satu kali memberi makan satu orang miskin itu setiap harinya. Jadi gampang sekali, tidak perlu rumit-rumit. Bagaimana dengan uang? Wah ribet, harus belonjo, harus masak, atau harus beli nasi dengan uang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan uang maka tidak disebut fidyah. Kenapa? Karena uang bisa jadi dibelikan pulsa. Iya kan? Wah ini saya kasih Pak ya, karena untuk fidyah satu porsi 10.000. Nah ini saya 5 hari 50.000. Wah lumayan kayak pulsa ya, kayak internetan. Ya, karena perintahnya adalah to'am. Mo'am itu makanan, to'amu miskin. Kalau berupa uang, kita belum tahu penggunaannya untuk makanan atau untuk yang lain. Maka apabila ayatnya atau hadis yang menjelaskan harus to'am, maka dengan makanan, baik matangan atau mentah. Ya. Kalau seandainya dengan uang boleh, tentu Rasulullah dulu sudah menganjurkan kalau begitu kasih duit, nggak ada dalilnya yang mengatakan harus dengan uang. Ya, begitu. Jadi sesuai dengan zahir dari ayatnya maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak kuat puasa, orang yang sudah usianya lanjut, orang yang sakit tidak kunjung sembuh, kemudian wanita hamil, wanita menyusui, maka dia tidak mengqadha puasanya, tetapi membayar fidyah satu porsi untuk satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini pernah diamalkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang umurnya sangat panjang. Beliau berumur lebih dari 100 tahun. Ada yang mengatakan 103 tahun umur beliau. Sehingga beliau mengalami masa yang cukup lemah sehingga tidak kuat berpuasa. Maka Anas bin Malik ketika usianya lanjut sampai usia 100 lebih, ya, maka beliau ketika fidyah, beliau mengundang 30 orang miskin lalu menyediakan makanan dan mereka makan sampai kenyang. 30 orang. Ayo bancaan kumpul. Bukan bancaan tapi ini fidyah, ya. Dikumpulkan 30 orang miskin kemudian suruh makan. Bagaimana kalau satu orang miskin 30 porsi? Ya silakan boleh, tidak masalah. Yang penting hitungannya adalah satu hari satu porsi untuk satu orang miskin. Kalau memang dikolektifkan ini satu orang kasih 5 hari tidak masalah. Intinya harus kepada fakir miskin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir pada pertemuan pagi hari ini, arkanus saum, rukun puasa itu ada 2. Rukun itu sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada maka tidak sah. Rukun sholat, rukun puasa, rukun syahadat, semuanya ya, rukun nikah
sesuatu yang harus ada dan itu kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah. Ya. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu dilakukan. Sebelumnya. Misalkan ketika sholat itu disyaratkan, syarat sah sholat itu harus suci dari hadas besar maupun kecil, maka sebelumnya harus dipenuhi. Kalau rukun itu bisa jadi sebelum atau sedang berlangsungnya ibadah tersebut. Sesuatu yang harus ada. Dan rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat, adanya niat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yajma'as siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat berpuasa, yaitu sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi khusus puasa Ramadan itu betul-betul harus ada niat sebelum terbitnya fajar atau munculnya fajar, sebelum datang subuh. Artinya di malam harinya. Dalam hadis yang lain, "Man lam yubayyitin niyat fil lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat di malam harinya untuk besok, maka tidak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Jadi Rasulullah pernah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Wahai Aisyah, adakah sarapan pagi ini untuk saya?" Kata Aisyah, "Enggak ada wahai Rasulullah." Jadi kalau Rasulullah itu benar-benar enggak ada. Kalau kita kan kadang-kadang sarapannya apa rek? Enggak ada nasi, ada mie instan. Wah, enggak ada, enggak masak ini tapi ada nasi. Ceplok endok bisa. Pilihannya banyak. Kemudian mau sarapan, wah enggak masak ini enggak ada apa-apa, bisa beli ke warung. Rasulullah dulu benar-benar enggak ada. Uang enggak ada, yang dimakan juga enggak ada, sama sekali enggak ada. Datang ke rumah Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan pagi hari ini buat saya?" Kata Aisyah, "Tidak ada wahai Rasulullah." "Baik, kalau begitu saya berpuasa saja." Ya. Niatnya dadakan itu boleh bagi puasa sunnah dengan syarat, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai saat itu belum makan apa-apa. Tidak boleh nanti di Masjid Al-Hidayah makan 1 bungkus nyampe rumah, "Bu, nggak ono panganan, nggak ono, tak poso ae." Entek sak bungkus kok poso ya. Belum makan apapun, belum minum. Nah, Rasulullah seperti itu. Belum makan, belum minum apapun sejak subuh. Pagi-pagi datang ke rumah, nggak ada makanan berpuasa. Itu puasa sunnah. Boleh niatnya langsung mendadak hari itu. Tapi puasa Ramadan harus sebelum terbit fajar, di malam hari. Nah, perbedaan pendapat ulama adalah bolehkah niatnya di kolektif? Ya Allah, saya niat puasa sebulan penuh. Nah, ini pendapat dari para ulama. Sebaiknya pendapat yang lebih kuat sebagaimana hadis tadi, "Man lam yubayyitin niyat fil lail," yaitu di malam harinya. Ya, niatkan berpuasa untuk besok setiap malamnya. Dan niat tidak harus diucapkan. Niat itu adalah pekerjaan hati. Ya. Ketika ibu-ibu sudah mempersiapkan tak masak bengirek meneh poso, itu sudah niat. Ya, tidak harus diucapkan dengan kalimat-kalimat. Namanya niat itu di hati. Yang penting ada ketetapan dalam hati, besok saya puasa. Itu sudah sah. Rukun yang pertama. Yang terakhir yang kedua, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar yaitu subuh sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Sepanjang itu menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada pertemuan pagi hari ini bisa saya simpulkan beberapa poin. Yang pertama, bahwa untuk menetapkan 1 Ramadan maka diharuskan melihat hilal. Kalau masuk 1 Ramadan boleh 1 orang, apalagi lebih. Untuk Idul Fitri minimal 2 orang muslim. Adapun perbedaan pendapat bahwa bisa dengan hisab, ini adalah memakai dalil yang sama, bahwa melihat itu dengan cara, artinya dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau memang kesulitan untuk menentukan, maka di negeri ini sudah dipermudah dengan adanya kerjasama antara tim Ru'yatul Hilal dengan tim ahli hisab, sehingga ditetapkanlah 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kemudian
Yang wajib berpuasa adalah seorang muslim berakal sehat, kemudian sudah balik, kemudian badannya tidak sakit alias sehat, kemudian juga mukim, tidak sedang safar, dan wanita tidak sedang haid maupun nifas. Kemudian mana yang lebih utama bagi orang yang sakit dan safar, apakah harus berpuasa atau berbuka? Maka tergantung situasi dan kondisinya. Kalau badannya kuat dengan sakit itu tidak masalah, maka puasa lebih baik. Kalau tidak kuat dan berbahaya, maka berbuka lebih baik. Begitu pula untuk yang safar. Selanjutnya, bagaimana hukum bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui? Dihukumi sama dengan orang yang sudah usia lanjut maupun orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga kesimpulannya sama, yaitu membayar fidyah. 1 hari adalah 1 porsi untuk 1 orang fakir miskin. Dan yang terakhir, rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menjaga, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan berikutnya melanjutkan yang barusan, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini adalah perkara yang penting karena banyak orang yang menganggap sesuatu ini membatalkan puasa, ternyata tidak ada dalilnya. Banyak orang mengatakan bahwa ini membatalkan puasa, ketika ditanya dalilnya apa, tidak ada. Sebaliknya ada orang juga yang meremehkan, ya, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dia mengatakan nggak batal. Ini sebuah kekeliruan. Maka kita beragama dengan dalil. Insya Allah pada pertemuan berikutnya bila ada umur dan kesempatan, kita akan melanjutkan membahas bab tentang walladzi yubtiru bihi shaim, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami serta diamalkan. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.